Pernahkah kamu merasa hati ini begitu hancur dan putus asa? Sampai-sampai satu-satunya cara untuk bertahan adalah menyerahkan apa yang tersisa dari harga diri. Bayangkan, seorang janda paruh baya berusia 55 tahun. Tubuhnya masih montok dan penuh pesona, walau waktu telah meninggalkan jejak. Tapi hatinya hancur karena hutang yang menumpuk dan suami yang tak peduli. Dalam keputusasaan yang menyiksa, dia menawarkan jasa yang paling intim, sesuatu yang bisa membuat pria manapun terlena, hanya untuk melunasi beban yang tak sanggup ditanggung. Ini bukan sekadar cerita, tapi kisah nyata tentang air mata, hasrat, dan harapan yang lahir dari kegelapan. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe channel ini ya. Absen dari daerah mana saja yang menonton video ini. Oke, mari kita masuk ke topiknya. Suara gedoran pintu di kediaman Pak Joko terdengar dari dalam. Budi, seorang pemuda penagih dari Bank Kredit Rakyat, berdiri di depan rumah salah satu nasabahnya itu. Namun, saat pintu terkuak, ternyata bukan Pak Joko yang menyambutnya, melainkan istrinya, Bu Sari. Tanpa berkata-kata, keduanya saling memandang. Bu Sari yang saat itu hanya sehelai kain melekat di tubuhnya, membuat Budi terdiam menyaksikan pemandangan di depannya yang membuat hatinya berdesir. Budi masih kaku di tempatnya. Pemuda itu tidak bisa memalingkan pandangannya dari pesona istri nasabahnya itu. Walau keriput sudah terlihat di wajahnya, tapi tubuhnya yang montok dan kulitnya yang masih halus membuat Budi merasa ada getaran aneh di dadanya. Sementara Bu Sari juga tidak bisa mengalihkan tatapannya dari Budi yang terlihat gagah di matanya. Postur tegap, kulit sawo matang, dan mata yang tajam. Bu Sari dan Pak Joko memang tidak memiliki anak, membuat rumah mereka terasa lengang, sepi, dan dingin setiap malam. Saat itu adalah momen pertama Budi melihat istri Pak Joko dengan busana seperti itu. Hanya kain tipis yang membalut tubuhnya setelah mandi sore. Pemuda berusia 25 tahun itu bermaksud menagih uang yang dipinjam Pak Joko. Karena seminggu sebelumnya, Pak Joko berjanji akan melunasi seluruhnya. "Ibu, apakah Bapak ada di rumah?" tanya Budi, mencoba mengenyahkan pikiran ganjil di kepalanya yang tiba-tiba panas. Bu Sari tersenyum ramah, senyum yang lembut tapi ada sedikit kerinduan di baliknya. "Bapak belum kembali, Mas. Kalau Mas mau, Mas bisa menunggu di dalam, di ruang tamu," sahut Bu Sari dengan suara yang hangat. Budi mengangguk. Ia pun masuk ke ruang tamu yang sederhana tapi rapi. "Oh ya Mas, saya tinggal ke belakang sebentar ya," ucap Bu Sari yang hendak menuju kamar mandi lagi untuk ganti baju. "Oh iya Bu," sahut Budi sambil tersenyum. Tapi matanya tak bisa berhenti mengikuti langkah Bu Sari yang pelan. Pinggulnya bergoyang lembut di balik kain tipis itu. Saat Bu Sari melangkah pergi, fokus Budi tidak berhenti mengawasi cara jalan wanita paruh baya itu. Meski sudah berumur, entah mengapa Budi begitu terpesona. Ada aura kelembutan dan kehangatan yang lama tak ia rasakan. Tapi sekali lagi, Budi harus memfokuskan pikiran pada tujuan awalnya, yaitu menagih utang pada nasabahnya. Jam sudah menunjuk pukul 6 petang, dan sudah hampir 30 menit Budi di sana. Namun belum ada tanda-tanda Pak Joko akan kembali. Tiba-tiba, lampu di rumah itu padam total. Bu Sari yang saat itu masih di kamar mandi menjadi panik karena seluruh ruangan jadi gelap gulita. Tak ada cahaya sedikit pun. Dengan spontan,
Bu Sari memanggil Budi untuk meminta bantuan penerangan. Karena Bu Sari sangat fobia gelap sejak kecil. Budi yang mendengarnya segera melangkah, menggunakan senter ponselnya dan menuju sumber suara itu. "Ibu di mana?" tanya Budi dengan nada cemas. Suaranya lebih lembut dari biasanya. "Di sini, Mas," jawab Bu Sari. Suaranya gemetar karena takut. Sementara itu, Budi sontak mengarahkan cahaya senternya ke arah Bu Sari berada. Wanita paruh baya itu masih mengenakan kain yang sama. Berdiri di depan pintu kamar mandi dengan tubuh yang sedikit basah. Ia terdiam saat sinar senter Budi menerpanya dengan canggung. Tapi ada senyum kecil di bibirnya. Saat itu, Budi kembali menyaksikan pemandangan indah dan nyata yang membuatnya tertegun. Lekuk tubuh Bu Sari yang montok terlihat samar di cahaya senter, membuat napas Budi jadi berat. Namun, ia berusaha tetap fokus untuk menerangi istri nasabahnya itu. "Terima kasih ya, Mas." "Untung ada Mas," ucap Bu Sari dengan senyum manis. Matanya berkilau di cahaya redup. Budi pun membalas senyuman itu. Walaupun di hati mereka masih sama-sama kikuk, ada getaran hangat yang mulai menjalar. Dengan hanya kain yang menempel, Bu Sari pun langsung beranjak ke ruang istirahatnya. Budi mengantar Bu Sari ke ruangannya sambil memberikan penerangan agar tidak tersandung atau menabrak sesuatu. Jarak mereka dekat. Aroma sabun dari tubuh Bu Sari membuat Budi semakin sulit berkonsentrasi. "Saya tunggu di luar saja ya, Bu," ucap Budi seraya memberikan senternya pada Bu Sari. Suaranya agak serak. "Oh iya Mas, tapi tolong kamu jangan pergi dulu ya, Ibu takut gelap," terang Bu Sari yang kemudian masuk ke kamarnya. Suaranya lembut tapi ada nada memohon. Sementara Budi, ia menunggu di depan pintu. Hati berdegup kencang memikirkan apa yang baru saja ia lihat. Tak lama kemudian, listrik pun menyala kembali. Akhirnya, Budi memutuskan untuk kembali ke ruang tamu dan lanjut menunggu Pak Joko di sana. Baru beberapa menit ia duduk, Bu Sari datang menemuinya dengan pakaian daster sederhana yang lebih sopan, tapi tetap memperlihatkan lekuk tubuhnya yang montok. Fokus Budi kembali buyar oleh penampilan tak biasa wanita paruh baya itu. "Oh iya Mas, ada apa mencari Bapak?" tanyanya dengan suara lembut. "Jadi begini Bu, saya kesini mau menagih uang yang Pak Joko pinjam minggu lalu," jelas Budi, mencoba tegas tapi tatapannya lembut. "Duh, gimana ya Mas? Tapi Ibu juga tidak tahu Bapak pulang jam berapa. Gimana kalau besok saja Mas kembali lagi ke sini?" ucap Bu Sari dengan nada memohon. Sebenarnya Budi ingin menyelesaikan pekerjaannya hari itu. Namun karena Pak Joko tidak ada di rumah, dengan berat hati akhirnya Budi terpaksa setuju. Lagi pula akan terlalu larut jika ia harus menunggu Pak Joko pulang. "Ya sudah Bu, mungkin besok sore saya kembali lagi," ucapnya. Budi pun beranjak untuk pulang. Bu Sari memberikan senyuman kepadanya saat ia pergi. Senyum yang penuh makna. Sebenarnya Bu Sari tahu kalau Pak Joko suaminya punya pinjaman yang sangat besar dan mungkin mustahil bisa dibayar. Karena Pak Joko punya kebiasaan yang sangat buruk, yang membuat Bu Sari sudah lama bersabar dalam diam. Pak Joko sangat gemar berjudi. Bahkan ia juga jarang pulang ke rumah. Dalihnya harus keluar kota untuk urusan pekerjaan. Setelah kedatangan Budi, entah kenapa wanita paruh baya itu jadi tidak sabar menunggunya kembali esok hari. Hati yang lama sepi mulai berharap ada kehangatan baru. Singkat cerita, keesokan harinya, sekitar pukul sore, Budi kembali mendatangi rumah nasabahnya itu. Ia datang lebih awal, berharap bisa bertemu Pak Joko di rumah. Tapi lagi-lagi, saat pintu terbuka, Budi hanya menjumpai Bu Sari yang tersenyum ramah padanya. Namun bedanya, Bu Sari tampil dengan daster yang lebih tipis, membuat Budi langsung deg-degan. "Bapak masih belum pulang, Bu?" tanya Budi. Suaranya agak gugup.
Belum, Mas, sahut wanita paruh baya itu di depan pintu, matanya penuh harap. Saat itu Budi benar-benar merasa canggung. Apalagi sudah 2 kali ia datang tapi tak bertemu Pak Joko. Tanpa mau membuang waktu, Budi memutuskan untuk pamit. "Kalau begitu, biar besok sore saja saya balik lagi, Bu," ucap Budi sembari berbalik hendak pergi. Entah bisikan apa yang merasuki Bu Sari. Mungkin karena ia sadar suaminya takkan mampu membayar hutang-hutangnya. Ditambah lagi rasa sepi yang menggerogoti hatinya karena sikap Pak Joko yang seolah tak acuh padanya selama bertahun-tahun. Tiba-tiba Bu Sari punya satu ide yang sulit diterima akal sehat, namun terpaksa ia lakukan untuk bertahan. "Ditunggu saja dulu, Mas. Kalau tidak ada Bapak, biar saya yang akan membayar pinjaman itu." "Ya, mungkin saya bisa mencicil sebagian pinjaman Bapak, Mas," jelas Bu Sari dengan raut wajah ceria. Tapi matanya penuh emosi. Budi mengangguk, terkejut, tapi juga kurius. Ia kemudian kembali duduk di ruang tamu. Sementara Bu Sari menuju dapur untuk membuatkan Budi minuman. Kopi hitam panas dengan aroma yang menggoda. Sebenarnya apa yang dikatakan Bu Sari hanyalah alasan saja untuk menahannya lebih lama. Beberapa menit kemudian, Bu Sari kembali membawa nampan berisi kopi dan penganan gorengan. Tapi, yang membuat suasana jadi ganjil dan panas, wanita itu datang dengan memakai kain tipis yang sama seperti kemarin. Tubuhnya masih agak basah setelah mandi. "Maaf, Mas, saya tinggal mandi sebentar ya. Tidak enak ngobrolnya kalau begini, soalnya bau," ucap Bu Sari sembari tertawa kecil. Suaranya manja. Budi hanya mengangguk, tidak menjawab. Ia masih terpaku pada pemandangan indah dan nyata di depannya. Lekuk tubuh Bu Sari yang montok terlihat jelas di balik kain basah. Pikirannya benar-benar kacau, apalagi saat Bu Sari meletakkan nampan tersebut dengan menunduk, membuat Budi tak bisa menahan tatapan. Sementara Bu Sari sendiri justru senyum-senyum melihat ekspresi pria muda di depannya. Ia yakin semua akan berjalan sesuai rencananya. Rencana untuk melunasi hutang dengan cara yang hanya bisa dilakukan berdua. Setibanya di kamar mandi kecil, Bu Sari mulai melancarkan siasatnya. Sebelumnya, Bu Sari sudah sengaja meninggalkan pakaian gantinya di meja ruang tamu. Tujuannya agar bisa meminta bantuan Budi untuk mengambilkannya, membawa pemuda itu lebih dekat. Budi yang masih melamun sejak kepergian Bu Sari mendadak dikejutkan kembali oleh suara panggilan lembut dari kamar mandi. "Mas, tolong ambilin baju ganti saya di meja ya," pinta Bu Sari. Suaranya seperti bisikan menggoda. Budi pun langsung mengambil baju itu dan menuju ke kamar mandi. Saat Budi hendak menyerahkan baju itu melalui celah pintu, Bu Sari membuka pintu sedikit lebih lebar dan menerima baju dari tangan Budi. Namun tangan Bu Sari menyentuh tangan Budi lebih lama. Jari-jarinya mengusap pelan, membuat keduanya saling tatap dalam diam yang penuh hasrat. Sentuhan itu seperti api, membuat tubuh Budi bergetar dan Bu Sari merasa hangat yang lama hilang menjalar ke seluruh raganya. Saat Bu Sari keluar dari kamar mandi dengan daster basah yang menempel, suasana ruang tamu terasa berbeda, panas, berat napas. Mereka duduk berdekatan di sofa, ngobrol pelan tentang utang, tapi tatapan mata mereka penuh kerinduan yang tertahan. Bu Sari akhirnya bilang lirih, "Mas, kalau utang ini susah dibayar uang, mungkin saya bisa bayar dengan cara lain, cara yang bisa bikin Mas puas." Budi terdiam,
tetapi matanya tak bisa bohong, penuh hasrat. Malam itu, di ruang tamu yang sepi dengan lampu redup, mereka saling mendekat. Bu Sari memulai dengan memeluk Budi pelan, tangannya mengusap pundak pemuda itu. Budi membalas dengan pelukan erat, bibir mereka bersentuhan lembut pada awalnya. Ciuman yang penuh kelembutan dan kerinduan lama. Ciuman itu semakin dalam, semakin mesra. Tangan saling menjelajah punggung dan pinggang dengan penuh kasih. Tubuh menempel erat hingga detak jantung beradu. Aroma tubuh Bu Sari yang harum sabun membuat Budi semakin terlena. Sementara Bu Sari merasa hidup lagi dalam pelukan pria muda yang gagah. Pelukan semakin erat, ciuman semakin panas, tapi penuh emosi. Napas tersengal dalam kehangatan yang mereka bagi malam itu. Cukup untuk saling menghibur dan melupakan beban hidup. Tanpa melangkah lebih jauh dari keintiman yang tulus dan saling membutuhkan. Setelah semua selesai, dengan napas masih berat dan senyum malu-malu, Bu Sari berkata, "Gimana angsuran pinjamannya, Mas?" Tanya Bu Sari sambil tersenyum manis. "Tenang, Bu, untuk hari ini angsurannya lunas," sahut Budi dengan suara lembut. Keduanya pun tertawa bersama, seolah tak ada beban di antara mereka lagi. Waktu pun berlalu, dan jam sudah menunjukkan pukul 9 malam. Tapi Pak Joko juga belum pulang. Setelah semua yang dilalui tadi, kehangatan yang tak terlupakan itu, Budi langsung bersiap untuk berpamitan. Di benak Budi, walaupun ia tak membawa pulang uang tunai, tapi setidaknya ia sudah mendapatkan pengalaman yang akan terkenang seumur hidup. Pengalaman penuh kelembutan dan hasrat dengan wanita yang membuatnya merasa dibutuhkan. Semenjak kejadian itu, Budi jadi sering datang ke rumah Pak Joko. Selain untuk urusan pinjaman yang dicicil dengan cara spesial, ia juga berharap agar mendapat keberuntungan lagi seperti sore itu. Malam-malam penuh pelukan dan ciuman yang membuat keduanya lupa sejenak pada masalah hidup. Tepatnya 2 hari setelah kejadian tersebut, Budi baru saja tiba di kediaman Pak Joko untuk kembali menagih utang pada nasabahnya itu. Awalnya dia berharap Bu Sari yang akan membuka pintu. Namun, hari itu justru berbeda. Kamu ada apa?" tanya Pak Joko dengan nada curiga. Berpura-pura lupa dengan pinjamannya, Pak Joko menyambut kedatangan Budi dengan senyum kecut. Mereka bertemu di ruang tamu dengan suasana canggung yang tebal. Budi lantas menjelaskan tujuan kedatangannya yang ingin menagih utang Pak Joko. "Maaf ya, Bapak lagi ada masalah di tempat kerja. Jadi sementara ini Bapak tidak bisa membayarnya dulu," ucap Pak Joko dengan dalih. "Okelah Pak, saya mengerti. Lagi pula, kemarin istri Bapak sudah membayar sebagian demi meringankan beban Bapak," Budi beralasan, mencoba tetap profesional. Bukannya merasa senang, Pak Joko justru emosi mendengarnya. "Loh, kenapa dia tidak bilang sebelumnya sama saya?" ucap Pak Joko, yang berpikir jika Bu Sari memang punya uang simpanan. Bu Sari yang mendengarkan pembicaraan mereka dari kejauhan terkejut dengan respon suaminya. Dia beranjak dari dapur, lalu menghampiri suaminya dengan langkah pelan. "Aku kan cuman mau bantuin kamu, toh Pak," ucap Bu Sari dengan suara lembut tapi sedih. "Aku tidak perlu bantuanmu, aku bisa mengatasinya sendiri," ucap Pak Joko dengan nada sedikit tinggi. Emosinya meledak. Sambil emosi, pria tua itu beranjak pergi meninggalkan rumah tanpa berpamitan pada istri dan Budi. Tiba-tiba Bu Sari menangis di depan Budi, yang tak mengerti tentang apa masalah yang sebenarnya di antara mereka. "Padahal aku hanya ingin bantu meringankan Bapak saja loh," gumam Bu Sari, dengan air mata mengalir di pipinya yang masih halus. Budi yang merasa simpati juga tak tahu harus berbuat apa, selain duduk di sampingnya,
Tangannya memegang pundak Busari pelan untuk menghibur. Pelukan penghiburan itu lama-kelamaan berubah jadi lebih hangat. Tapi Budi menahan diri dan akhirnya berpamitan. Singkat cerita, sudah 2 hari berlalu sejak Pak Joko pergi tanpa kabar. Busari yang merasa bimbang dan hancur, akhirnya memutuskan untuk menghubungi Budi, pegawai bank yang akhir-akhir ini menjadi pelipur laranya. Mungkin dengan adanya Budi, ia bisa menemukan keberadaan suaminya dan juga kehangatan yang ia butuhkan. Busari menceritakan masalah yang dialaminya tentang suaminya yang tak pulang selama 2 hari dan meminta tolong untuk mencari keberadaannya pada Budi. Dengan antusias, Budi pun bersedia, apalagi ia merasa bertanggung jawab atas pertengkaran itu. Bukanlah hal sulit mencari keberadaan Pak Joko bagi Budi. Terlebih Pak Joko merupakan nasabah setianya dulu, sehingga ia cukup mengenal beberapa teman Pak Joko yang sering ia jumpai di tempat judi. Beberapa hari kemudian, akhirnya Busari mendapat berita dari Budi yang membuatnya tak percaya sekaligus hancur. Budi menemukan Pak Joko keluar masuk ke sebuah rumah kos yang berada di sudut kota. Kemudian, Busari meminta tolong lagi pada Budi agar bisa mengantarkannya ke rumah kos tersebut. Dan Budi yang juga merasa geram dengan kelakuan Pak Joko yang tak kunjung membayar hutang itu, langsung mengiyakannya. Singkat cerita, mereka berdua pun menuju ke rumah kos itu pada sore hari. Tepat saat Pak Joko pulang, Budi memarkirkan motornya sedikit jauh agar tak ada yang curiga. Dan benar saja, beberapa menit kemudian, Busari menemukan suaminya berhenti tepat di depan rumah kos itu, lalu disambut oleh seorang perempuan muda yang mengenakan daster tipis. Perasaannya begitu hancur setelah tahu suaminya punya wanita lain selama ini. Busari langsung bergegas menjumpai suaminya. Meski Budi sempat menahannya, saat Busari melabraknya, Pak Joko terlihat begitu gelagapan dengan kedatangan istrinya itu. Sekarang semua sudah jelas. Lebih baik kita akhiri semuanya. Teriak Busari dengan air mata, kemudian berlari pergi. Dengan berderai air mata, wanita itu menghampiri Budi dan meminta pria itu mengantarkannya ke losmen terdekat untuk tenang. Sesampainya di losmen sederhana, Busari masih terus menangis. Budi pun berusaha sebisa mungkin menenangkannya. Pelukan penghiburan yang lama-kelamaan berubah jadi lebih intim. Malam itu jadi malam panjang bagi mereka. Pelukan erat penuh kasih, ciuman mesra yang semakin dalam, tangan saling mengusap dengan lembut dan penuh gairah. Tubuh menempel hingga napas beradu. Busari melepaskan semua beban, Budi memberikan kehangatan yang tulus. Keintiman itu penuh emosi, saling menghibur dan menyembuhkan. Cukup untuk membuat Busari merasa dicintai lagi. Akhirnya setelah 2 hari mereka di sana, dengan Budi rela bayar semua, Busari pun memutuskan untuk berpisah dengan Pak Joko. Pak Joko memang seperti sudah lama ingin bebas. Buktinya, ia tak pernah pulang lagi hingga perceraian resmi. Menjelang beberapa waktu, Budi yang awalnya hanya melihat Busari sebagai pelarian, hatinya terbuka lebar. Ia mempersunting Busari, walau umur beda jauh, tapi di hati Budi ia menemukan ketulusan dan kehangatan yang selama ini ia cari.